Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Franky Octavianus Nugroho. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk persekutuan doa pagi online. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena kembali melalui sarana online, kami dapat persekutuan doa pagi. Mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin kami dalam setiap bagian dari persekutuan doa pagi ini. Baik ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, demikian juga ketika kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Mohon Tuhan boleh pimpin setiap kami untuk boleh berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu dari KJ 81. O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isaia, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lemah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Sahabat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Pada pasalnya yang pertama, ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika kita beberapa waktu ini boleh mengamat-amati, mungkin ketika kita keluar ke pertokoan atau ke mall, kita akan melihat sudah mulai dipasang pernak-pernik Natal ya. Meskipun Natalnya masih lama, masih tanggal 25 Desember dirayakan. Tetapi awal November, di mal-mal, di toko-toko sudah dipasang, meskipun kita tahu kekristenan hanyalah minoritas ya di negeri kita ini. Tapi nampaknya suasana Natal itu menjadi suatu hal yang sudah biasa. Ini mengingatkan saya ketika saya masih kecil. Ya. Orang tua kami
bukanlah orang yang rajin pelayanan di gereja. Ya hanya setiap minggu aja datang. Tetapi ada kebiasaan-kebiasaan Natal yang juga dilakukan, yaitu mulai pasang pohon Natal awal-awal Desember. Dan nanti tanggal 5 atau tanggal 6 Desember itu kami disuruh berdoa, tetapi nanti akan ada hadiah gitu ya, dari Sinterklas. Ini agak membingungkan memang ya, karena kita tahu bahwa Sinterklas itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi itu yang kami lakukan di keluarga kami, sehingga awal Desember menjadi awal yang menyenangkan karena kami anak-anak dapat hadiah. Nah, kalau kita teliti zaman sekarang tadi yang saya katakan, di pertokoan juga mulai dipasang Natal, dekor Natal, juga fokusnya adalah Sinterklas, bukan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Natal memang menjadi suatu perayaan yang mungkin bahkan antar agama menerima secara umum, tetapi tidak lagi berbicara tentang Kristus. Hadiah Natal lebih menarik daripada pesan Natal itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen yang hidup di masa sekarang ini? Sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengamati bahwa perayaan-perayaan Natal di gereja terkadang juga menjadi sebuah perayaan yang rutinitas belaka, menjadi suatu kebiasaan yang menyenangkan, suatu sukacita bagi kita bersama, tetapi hanya bersifat sementara. Karena itu mari kita kembali mengamati apa yang terjadi ketika berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada Maria. Maria pada waktu itu masih gadis perawan, dan dia belum tinggal serumah dengan suami atau calon suami, yaitu Yusuf. Ketika dia mendapatkan berita itu, tentunya berita ini sangat besar. Berita yang menimbulkan suatu pergumulan luar biasa. Berita yang dia bisa menanyakan bagaimana bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, karena dia belum tinggal serumah dengan suaminya, yaitu Yusuf. Tetapi ketika dia menerima pesan Natal itu, dia melihat ini adalah karya Tuhan yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang sudah pernah dijanjikan jauh sebelum dia hadir di dunia. Dan dia bersyukur bahwa dia dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Dalam berita itu dikatakan dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamai dia Yesus. Dan di dalam pesan itu dijelaskan bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tentunya ini tidak berbicara tentang kerajaan Israel yang pada waktu itu sudah dalam penjajahan. Bahkan juga tidak berbicara mengenai kerajaan Israel yang dipulihkan di dunia ini, maksudnya karena pada tahun 70 kurang lebih, yaitu Masehi, juga kerajaan itu kembali hancur. Tetapi berbicara mengenai Sang Mesias, yaitu raja di atas segala raja yang memimpin kerajaan Allah. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga boleh kembali merenungkan makna Natal ini. Kita yang boleh bernyanyi, datang Immanuel, kiranya tidak hanya menyambut sebagai sebuah perayaan belaka, tetapi sungguh-sungguh menyambut di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dia adalah Raja semesta, dia juga adalah Raja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Natal demi Natal yang kita rayakan, apakah membawa kita menjadi satu, memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan, memiliki suatu kehidupan yang senantiasa menjadikan dia raja di dalam hidup kita.
Minggu kemarin kita merayakan hari Minggu Kristus Raja. Dan itu merupakan akhir dari kalender gerejawi. Dan hari Minggu nanti kita masuk Minggu Advent pertama, yaitu kalender baru gerejawi. Adakah momen-momen ini membuat kita semakin menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja kita? Jika memang iya, mari kita koreksi hidup kita. Kita teliti hidup kita. Kita renungkan kembali. Apakah selama ini kita seringkali menjalani hidup hanya seturut kehendak kita? Atau kita memang menjadikan dia Raja? Kita mau tunduk, kita mau taat kepada dia. Dan biarlah di momen-momen memasuki Advent menjelang Natal ini, kita tidak hanya terfokus pada kesibukan-kesibukan merayakan Natal, tetapi bagaimana kembali menempatkan Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam hidup kita. Dengan cara mau tunduk kepadanya, taat kepadanya, setia mencari merenungkan firman-Nya, dan melakukan seluruh apa yang Dia mau dalam hidup kita. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengar dan renungkan bersama. Kami mohon firman ini senantiasa mengingatkan kami betapa kami ini hanyalah hamba-hamba-Mu yang mendapatkan anugerah luar biasa sehingga boleh menjadi anak-anak Tuhan. Namun kami rindu kami boleh tetap taat untuk menjalani satu kehidupan yang berkenan kepadamu karena Engkaulah Raja kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terkhusus beberapa waktu ini mungkin juga ada jenis COVID varian baru yang merebak dan di beberapa daerah COVID-nya meningkat. Tetapi kondisi yang ada adalah bahwa meskipun mudah menular tetapi mudah juga disembuhkan. Oleh sebab itu, mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh bertahan dari kondisi COVID yang meningkat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan. Kami bersyukur kemarin sudah boleh melaksanakan pertemuan pemimpin negara-negara anggota G20 di Bali dengan lancar dan aman. Namun kami juga mau berdoa untuk situasi di daerah kota kami ini, bahwa masih ada beberapa kali demo mengenai tragedi Kanjuruhan. Mohon kiranya Tuhan berkati setiap pihak yang berwenang untuk dapat menyelesaikan kasus atau masalah ini dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja Tuhan yang kami kasih, yaitu GKI Tumapel. Terkhusus menjelang Natal ini ada berbagai macam persiapan yang dilakukan, baik mungkin oleh majelis jemaat, oleh panitia Natal, maupun juga oleh komisi-komisi yang menyelenggarakan acara-acara rangkaian Natal. Mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar kami dapat mempersiapkan acara yang terbaik. Namun tak lupa kami juga terus mengingat bahwa fokus kami jangan hanya pada bentuk acara, tetapi bagaimana kami boleh dibentuk untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik ketika kami mempersiapkan rangkaian acara Natal maupun juga dalam pelaksanaan acara Natal nanti. Di setiap acara yang ada, baik di acara umum maupun juga komisi. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang terlibat agar terus boleh memberikan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, namun bertumbuh bersama di dalam rangka merayakan Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu.
majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.